Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah bersama keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berhimpun, mendekatkan diri kami kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang kami rasakan. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka sampaikanlah dan nyatakanlah firman pemulihan-Mu, kekuatan dan penghibur-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 29. Inilah firman Tuhan untuk kita. Raja Herodes sudah mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Dan yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambingkan. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang yang termuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak dapat menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Maka orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah setia, mendengarkan dan melakukan. Konon, salah satu organ tubuh manusia yang sangat peka dan berkembang cepat itu adalah telinga. Coba saja kita lihat dan kita ingat peristiwa ketika seorang perempuan, seorang ibu mengandung. Apakah nasihat seorang dokter? Dia akan mengatakan, coba deh Bu,
anaknya banyak diperdengarkan suara-suara klasik yang ada di dalam kandungan. Dengarkan suara-suara lembut. Nanti itu akan merangsang pertumbuhan anak itu. Dia akan berkembang otaknya dan organ tubuhnya dengan baik. Dia menjadi lebih peka dan lain sebagainya. Diperdengarkan suara-suara musik. Artinya bagaimana telinga itu betul-betul sangat penting dalam organ tubuh yang merangsang bertumbuhnya organ tubuh lainnya. Ada sebuah kisah yang pernah kita dengar, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Jepang, yaitu tentang 2 gelas yang diisi air yang sama. Pada gelas yang pertama, setiap pagi diperdengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif, kata-kata yang merusak, kata cemooh, kata-kata pembulian, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Selang beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi keruh. Lalu bagaimana dengan gelas yang satunya? Pada gelas yang satunya, penelitian kemudian dilakukan dengan memberikan kepada gelas itu, air yang ada di dalam gelas itu, diperdengarkan suara-suara lembut, suara-suara yang sedap didengar, suara-suara memotivasi, membangun, memuji dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Berubah menjadi lebih jernih. Apa artinya? Artinya perkataan-perkataan itu berdampak besar dalam diri seseorang. Kalau kita mendengarkan suara-suara yang negatif, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi adalah hati kita tidak karu-karuan. Apalagi sekarang kalau kita kita dengar hanya berita tentang kematian, berita tentang ini sakit, itu sakit, begitu banyak yang kita dengar dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apakah kita menjadi kuat? Tidak. Kita justru semakin kecil hati kita menjadi semakin frustasi, kita menjadi sangat takut berlebihan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak baik yang muncul adalah perasaan marah, perasaan frustasi, perasaan dendam, kemudian juga ada perasaan-perasaan yang kemudian ngelokro dan lain sebagainya muncul di dalam hati kita. Tapi berbeda kalau kita mendengarkan suara-suara yang baik. Suara-suara yang membangun, suara-suara yang menguatkan, suara-suara yang menghibur, suara-suara yang berasal dari firman Tuhan. Apa yang kita rasakan? Ya, kita merasakan kekuatan, kita merasa dihibur, kita merasa besar, hati kita dibombong dan menjadi semakin kuat. Maka benar apa yang dikatakan oleh kitab Filipi ketika mengatakan kepada kita, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan kata-kata yang baik yang ingin kita katakan. Kita perlu memikirkan kata-kata dan juga perbuatan yang penuh dengan kebajikan sebelum kita menyampaikan dan melakukan dalam hidup kita masing-masing. Sayang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak semua orang mau mendengar kata-kata yang baik, termasuk yang berasal dari firman Tuhan. Ada firman yang masuk dalam diri kita, diri orang percaya, masuk itu seperti kemudian lewat begitu saja. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya tidak ngefek apa-apa. Ada juga yang kemudian masuk telinga kanan mental, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kekerasan hati, keegoisan, ataupun juga duka yang luar biasa sehingga dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Apakah ada orang yang seperti itu? Tentunya ada, yang namanya dunia. Tapi paling tidak kita temukan dalam diri seorang raja yang bernama Herodes. Dia mendengar yang baik dari Allah, dia mendengar hal yang kudus dari Allah, dia mendengar firman Tuhan, cuma sayangnya nempel atau mampir sebentar dan hilang plus begitu saja. Sehingga tidak ada perubahan sekecil apapun di dalam dirinya. Tidak ada sebuah perubahan pertobatan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Raja Herodes familiar untuk kita. Secara khusus perseteruannya dengan Yohanes. Bagaimana waktu itu Herodes membunuh Filipus, saudaranya, dan mengambil Herodias. Tidak ada seorang pun yang
berani menegur dia karena dia raja. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengingatkan dia, kecuali satu yang bernama Yohanes. Yohanes dengan gamblang, dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Artinya haram kamu yang dilakukan oleh Raja Herodes. Wah, Herodias yang mendengar itu betapa dia malu, betapa dia sangat marah karena dilokke, diwelehke oleh Yohanes di tengah-tengah banyak orang. Karena itu dendam ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan Herodes? Nah, ini yang menarik, saudara. Ini yang menarik, yang ingin kita pelajari bersama-sama. Bagi Herodes, Yohanes dalam kacamatanya adalah orang yang suci dan benar. Dia sangat segan terhadap Yohanes. Dia sangat menghormati Yohanes. Herodes sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dan apa yang dikatakan Yohanes? Bukankah yang dikatakan oleh Yohanes itu adalah tentang kerajaan Allah? Yang dikatakan oleh Yohanes itu adalah firman Allah, itu kehendak Allah, dan itu yang diperdengarkan kepada orang-orang yang dia jumpai, termasuk itu didengar oleh Herodes. Dan bagaimana reaksi Herodes? Oh, dia senang, saudara. Dia senang mendengarkan pengajaran itu. Dia mengatakan, ketika saya mendengar apa yang dikatakan Yohanes, hatiku terombang-ambing. Hatinya kacau, hatinya berkecamuk, hatinya sedang bergelombang, gelisah dan lain sebagainya. Satu sisi dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dia mengamini apa yang dikatakan oleh Yohanes. Tapi di sisi lain, ada juga perasaan gengsi sebagai seorang raja. Atau juga ada perasaan-perasaan marah karena kerasnya yang dikatakan oleh Yohanes. Contoh sederhana ketika dia ditegur oleh Yohanes. Dia tahu itu benar. Yang dikatakan oleh Yohanes itu realitasnya begitu. Dia sudah melakukan hal buruk, yaitu mengambil istri dari saudaranya dan membunuh saudaranya. Tapi dia seorang raja. Dia harus menegakkan wibawanya, harus menunjukkan kekuasaannya. Dan dia seorang raja yang kemudian memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, karena itu dia kemudian marah kepada Yohanes, tetapi dia hanya kemudian mengatakan, sudah tangkap aja, masukkan di dalam penjara, karena dia ingin melindunginya. Tetapi apa yang terjadi? Dia jatuh pada sikap yang tidak baik, yaitu ketika dia kemudian dengan gampang mengeluarkan kata-kata kepada anak dari Herodias yang meminta kepala dari Herodes. Dan akhirnya dia memenggal kepala Yohanes. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian penting dari kisah ini adalah bicara tentang kegagalan Herodes dalam menerjemahkan dan mewujudkan apa yang dia dengar. Sesungguhnya dia diberi kesempatan emas oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia diberi kesempatan untuk berubah. Dia diberi kesempatan untuk bertobat. Dia diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan dia mengakui itu baik. Dia mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes itu benar adanya. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Maka dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang penting di dalam dirinya untuk dia dengar. Namun sayang, saudara, dia tidak melanjutkannya di dalam kesediaannya untuk berubah. Dia tidak melanjutkannya dengan mentaati firman yang Tuhan berikan. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau bertobat dan hidup lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Herodes hanya orang yang mau untuk mendengar, to hear. Mendengar, to hear, dengan telinganya. Tetapi dia tidak mau menggunakan matanya, menggunakan hatinya untuk
menerima firman Tuhan, kebenaran itu, sehingga mengubah kehidupannya menjadi baik. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan tentang pepatah, perumpamaan biji yang kemudian ditabur di tanah. Ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang di bebatuan, ada yang di pinggir, dan juga ada yang lain. Yang ingin dikatakan bahwa ada orang-orang yang hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Tidak mau ada perubahan di dalam hidupnya, dan kemudian menyampaikan, melakukan firman itu di dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang terkasih, sekarang ini banyak berita yang kita dengar, baik melalui media televisi maupun juga media sosial. Maka kita harus arif dan bijaksana. Kita harus menyaring betul mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak. Kita perlu menyaring apa yang baik dan mana yang perlu kita abaikan. Jangan semua ditelan. Jangan semua masuk. Sehingga itu membuat kita kacau, membuat kita kebingungan dan kehilangan pegangan. Ini begini, itu begitu dan lain sebagainya. Semua masuk. Yang terjadi apa? Kepanikan. Kita lihat bagaimana kepanikan terjadi di sekitar kita. Orang borong banyak hal. Orang borong ini, makan ini, minum ini dan lain sebagainya. Semuanya apa yang terjadi? Kacau tubuhnya. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana kita menanggapi berita-berita yang begitu panjang dan lain sebagainya? Gunakan logika kita. Gunakan nalar kita dengan baik. Betul-betul kita cari referensi yang baik. Gunakan hikmat dari Tuhan dan dengarkanlah suara Tuhan. Suara Tuhan yang senantiasa diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Ya, mari kita meresponnya. Mari kita mengikutinya. Mari kita mentaatinya dengan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Melalui firman yang kita dengar, melalui kebenaran yang kita dengarkan. Itu berarti perlu bagi kita untuk kemudian menekan harga diri, keegoisan yang ada dalam diri kita, dan mari kita membuka diri kita dalam waktu yang Tuhan berikan untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Mari belajar dari kesalahan Herodes. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Tapi justru marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang baik dalam masa PPKM ini, banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak mempergumulkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kekuatan bagi kami untuk menghadapi situasi dalam hidup kami, terlebih-lebih pada masa sekarang ini. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami, memperkatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mewujudkannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin.